Dan menarik sebenarnya, jadi nanti juga di Jepang tidak akan ada lagi kasus perselingkuhan antara majikan dan ART. Kecuali majikannya mau gitu, ya kan? Kontang. Dan katanya di film ini, padahal belum syuting ya, udah ada sponsor yang mau masuk. Oh ya? Airwalk. Karena dia pas spacewalk harus pakai airwalk. Wah. Gitu. Dan kalau lagi bete, dia jalan-jalan ke Baywalk. Nah, iya betul. Baywalk di Ancol. Enggak, yang di sini. Siapa politisi favorit Kamal? Fadli. Wah, Fadli Zon. Fadli Padi dong. Hai pemirsa, welcome back di acara program, apa ini acara programnya, saya sampai lupa ya. Welcome back di acara program berita terfavorit kamu di hatiku. Lagu nyanyi. Untuk awalannya kayaknya Iya. yaitu adalah pop news. Betul sekali, cuma di sini Anda bisa mendapatkan berita yang lengkap dan variatif dari mulai kasus korupsi hingga berita teknologi. Oh, dari berita hukum hingga video mesum, dari berita ekonomi hingga video Papa minta Mimi. Semua kami ungkap secara faktual dan tidak ada yang kami tutup-tutupi karena ini berita bukan aurat. Dan tentu saja masih bersama saya Kamal Rashid dan saya Randika Jamil. Kalau begitu Markimul alias mari kita mulai. Mari kita mulai pemirsa dengan berita yang pertama dari dunia teknologi. Robot humanoid segera menggantikan peran manusia di masa depan. Nih lagu terkenal nih humanoid. Hah? Ini lagu humanoid ya, yang mana? Terserah kamu. Humania. Humanoid. Kita lanjut ke berita aja pemirsa. Ya. Sebuah video viral menayangkan robot humanoid di Jepang menarik perhatian publik. Robot humanoid yang dinamakan Mashiro, ini Mas ya, yang merupakan robot yang diprogram sebagai pelayan restoran dan dapat melakukan banyak hal layaknya pelayan kafe atau restoran. Seperti misalnya membukakan pintu, menerima pesanan, hingga mengantarkan pesanan konsumen. Pihak Jepang juga mengatakan tidak menutup kemungkinan nantinya robot jenis ini akan dijual bebas untuk rumah tangga di Jepang dan dapat berfungsi menggantikan peran ART alias asisten rumah tangga. Kenapa begitu sih ngomongnya? Iya, karena saya lupa, saya di mana bacanya. Asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga. Menarik. Iya, ini bisa jadi di masa depan tuh rumah-rumah di Jepang punya robot yang bisa masak, cuci gitu, sampai bisa ngerapihin rumah kayak asisten rumah tangga lah. Berarti nanti orang Jepang itu nggak bakal direpotkan sama drama ART. Apalagi pas Lebaran, nggak mungkin ada robot pulang kampung. Iya kan. Kayaknya kalau robot pulang kampung rada aneh ya. Robot pulang pabrik kan biasanya. Iya betul juga. Iya. Sampai mana kita ya? Iya itu. Jadi nanti bisa robotnya bisa ngeberesin, ngebantuin segala macam, mempermudah lah ya. Dan menarik sebenarnya, jadi nanti juga di Jepang tidak akan ada lagi kasus perselingkuhan antara majikan dan ART. Kecuali majikannya mau gitu, ya kan? Kontang. Karena kan ART-nya robot. Mau dipakein tete-tetean juga kagak nafsu harusnya. Tapi kan sekarang perilaku menyimpang banyak ya. Orang ada yang nikah sama kasus. Iya makanya. Robot-robot menimbang. Tapi itu pemirsa saya ralat ya. Tetap mungkin perselingkuhan antara majikan dan ART tetap ada. Walaupun ART-nya robot. Kontang gitu. Tapi kalau kayak gitu budget gaji ART-nya jadinya diganti. Biasanya kan biasanya biaya per makan. bulanan itu kan ada biaya makan, ada gaji buat ART. Betul. Kalau ini berarti ganti oli, servis shock breaker. Apa namanya itu petok meji. Siapa tahu kepentok. Kepentok meja makan kan. Dan nanti juga enak tuh kalau misalnya mau promoin ART-nya, nggak perlu lagi kayak, aduh nih Mbak, nggak usah mouth to mouth. Bisa langsung dipasang. Nggak perlu pakai agen. Tidak perlu, bisa langsung dipasang di e-commerce. Kayak LXO. Iya. Gitu ya. LXO. Iya gitu kan. Iya. Dijual. Bener. Robot ART. Bener. Like new. Ngepel bisa 3 ubin dalam 2 detik. Bukan bisa, biasanya ngepel baru 3 ubin. Kan like new. Baru ya? Baru. Iya. Terus juga gosok WC baru 2 kali. Ya, betul. Atau mungkin nyuci piring baru 3 piring. Like new. Iya. Dijual karena BU.
Betul. Atau Iya. dijual karena pemilik sebelumnya kesetrum. Sama robot. Karena robot pakai listrik ya. Iya. Gitu tiba-tiba kesetrum. Dijual robot minus baterai. Pemirsa, kita masuk ke berita berikutnya ya. Yang kali ini datang dari aktor Hollywood. Ini aktor paling yang nggak pernah gemuk aktor ini. Kenapa? Tom Cruise. Tom Cruise. Iya, baik. Kurang ya. Tom Cruise akan menjadi orang sipil pertama yang berjalan di luar angkasa. Wow, luar biasa. Jadi pemirsa Pop News, baru-baru ini beredar kabar bahwa Tom Cruise akan menjalani syuting untuk film terbarunya. Judulnya kita belum tahu apa, tapi yang pasti lokasinya berada di Stasiun Antariksa Internasional atau ISS. Hebat ya. Soalnya di sini ISS tuh tukang parkir, ya kan? Jasa parkir kan. Portal. Ternyata di sana stasiun luar angkasa loh. Luar biasa ISS ini. Ini katanya juga udah judulnya itu udah ketahuan. Apa? Cintaku kepentok ulang-alik. Ulang-alik. Cintaku. Jadi FTV ya? Saya nggak mau nonton kalau Tom Cruise ikut syuting FTV. Saya pengen nonton Mission Impossible. Jadi yang pasti pemirsa, jika hal ini beneran terjadi, Tom Cruise benar-benar syuting dan itu ada di stasiun luar angkasa tersebut, maka Tom Cruise akan menjadi orang sipil pertama, the first civil, yang melakukan spacewalk, alias berjalan di luar angkasa. Ya, padahal udah ada Michael Jackson ya. Itu moonwalk. Iya betul juga. Itu emang saya pakai. Oh iya. Oh saya nggak baca, maaf ya. Itu punchline Anda harusnya ya. Oh maaf. Saya baca. Oh iya. Maksudnya itu nggak apa-apa. Iya. Benar-benar. Tapi rekan Dika tepat sekali. Ya. Jadi kalau memang ini terjadi ya, semakin banyak selebriti luar negeri itu, terutama di Amerika Serikat gitu, yang melakukan aktivitas dan tercatat sebagai orang sipil pertama yang berjalan di luar angkasa. Betul. Seperti Michael Jackson dengan moonwalk-nya itu. Berarti orang pertama jalan Ya. sebulan loh dia. Iya betul, jalan di Moonwalk, bulan. jalan di bulan. Dan katanya di film ini, padahal belum syuting ya, udah ada sponsor yang mau masuk. Oh iya. Airwalk. Karena dia pas spacewalk harus pakai airwalk. Wah. Gitu. Dan kalau lagi bete, dia jalan-jalan ke Baywalk. Nah iya betul. Baywalk di Ancol. Belum. Enggak, yang di sini. Itu Baywalk. Oke pemirsa, kita masuk ke segmen berikutnya. Setiap orang pasti punya yang namanya idola atau nggak tokoh favorit dari berbagai profesi. Misalnya musisi favorit, bintang film favorit, atau atlet favorit. Nah itu yang membuat banyak orang bercita-cita untuk berkarir seperti idolanya. Tapi ternyata ada satu profesi yang entah kenapa kalau orang tanyakan tentang tokoh idolanya di profesi tersebut, sulit sekali menemukan jawabannya. Untuk lebih jelasnya kita lihat tayangan berikut ini. Penyanyi solo laki-laki favorit lo? Ardhito Pramono. Coba sebutin makanan favorit lo apa? Indomie goreng. Makanan favorit lo? Nasi goreng. Penyanyi solo perempuan favorit lo? Isyana Saraswati. Band favorit lo? Aku sukanya Sheila on Seven. Band favorit lo? Bling. Brand sepatu favorit lo? Nike. Politikus favorit lo? Nggak ada kayaknya. Politikus favorit lo? Habibie. Kalau politikus favorit lo? Nggak ada. Politikus favorit lo? Nggak ada, nggak suka politik. Kalau politikus favorit lo? Enggak. Politikus favorit lo? Nggak tahu. Politikus favorit lo? Nggak punya. Politikus favorit lo? Mantap, oke terima kasih. Nah itu dia tadi sedikit gambaran soal profesi politisi yang ternyata sulit sekali diidolakan oleh orang-orang. Ya. Tapi di sisi lain tetap banyak orang yang berambisi untuk menjadi politisi. Ini kira-kira kenapa nih rekan Kamal? Kalau menurut saya, walaupun saya orang yang nggak nurut sama orang tua, banyak hal kayaknya gara-gara politisi itu identik dengan kekuasaan, Betul. power, Ya. iya kan? Jadi orang-orang pengen punya jabatan politik. Katanya gini, ketika laki-laki sudah punya uang, Ya. harta, tahta, Dan wanita biasanya. ya wanita. Iya. Wah kurang apa ya? Karena cuma 3 nih. Harta, tahta,
Iya, Bahlul, itu masuknya di tahta. Lu harusnya jelasin ke pemirsa, kalau laki-laki sudah punya harta dan wanita, nah. mereka mencari tahta. Betul, Ya tahta kan? itu adalah si Aku masih di sini. Iya, tahta band. itu tahta Nggak band. terkenal itu. Tapi saya tahu. Iya, Pak, banyak. Dulu udah nggak ada Udah bandnya. nggak ada. Iya, iya. Aku menunggumu. Kalau nggak salah lagunya itu. Itu Itu jadi- video klipnya itu dia turun dari pesawat. Nggak boleh nggak saya nulisin yang kayak ini? Tadi saya masih nulisin loh, belum jadi. Iya. Katanya gitu, kalau misalnya udah punya harta, Dan wanita, ya tinggal pasti itu, powernya yang belum tahta. dapat. Iya, Yang iya, dikejarnya iya, itu. iya. Nah kalau misalnya rekan Kamal sendiri, politisi favoritnya Kamal siapa? Oh, saya mah nggak kayak netizen tadi. Oh, tahu dong. Saya pasti. langsung tahu. Iya, iya, iya. Iwan Fals. Bodoh amat. Kenapa? Musisi. Kita nyari politis. Oh, kalau gitu Chef Renat. Itu chef, udah jelas. Dari namanya aja chef Renata, jelas chef. Beda dong. Kak Seno? Itu siapa ya? Kak Seno itu berarti katakan tidak. Kak Seno. Itu juga bukan politisi semua. Mama Dede. Ustazah. Udah jelas Mama Dede Ustazah. Siapa ya? Berarti sih cuma salah kaprah aja soal profesi. Emang rekan Dika siapa politisi favoritnya? Kalau saya sudah jelas. Siapa? Si Komo. Bukan saya orang semua. Itu Badut Komodo. Bukan. Bukan. Emang susah ternyata ya? Kak Ulil, Ulil. Ulil siapa? Dompu. Oh iya, Ulil. Domba putih. Ulil yang kaki 1000. Iya, ulat lincah. Iya, udah lincah betul. Dompu, Itu domba putih. masih ciptaan Kak Seto. Iya, semuanya. Boleh lagi gua. Siapa lagi ya? Dakocan. Udah dong. Emang susah ternyata. Oh, udah saya jawab jujur. Coba tanya lagi. Siapa politisi favorit Kamal? Fadli. Wah, Fadli Zon. Fadli Padi dong. Tanya lagi. Tanya saya. Oh iya. Saya. Rekan Dika, siapa politisi favoritnya rekan Dika? Oh, Fadli. Fadli Zon. Fadli Fadlan. Kembar. Tanya lagi. Tanya. Siapa politisi favorit Kamal? Fahri. Fahri Hamzah. Fahri Husaini dong. Pemain bola. Siapa? Pemain bola. Dasar lu milenial. Gak ada yang tahu pemain bola. Main bola. Iya. Saya. Iya. Politisi. Rekan Dika, siapa politisi favorit Anda? Fahri. Fahri Hamzah. Betul. Bagus. Oke. Nggak bisa. Nggak bisa. Dia mau ngomong apa kan nggak bisa. Baiklah pemirsa, berita tadi menjadi penutup edisi Pop News kali ini ya. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari informasi yang kami sampaikan tadi. Amin. Dan jangan lupa untuk saksikan terus Pop News untuk berita-berita informatif lainnya agar Anda menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bahagia, penuh rezeki, makin bersinar, serta sehat selalu sekeluarga. Amin. Kayak doa ulang tahun ya Pak? Padahal buat closing doang. Habis ini soalnya. Oh iya. MC ulang tahun. Kalau gitu saya Kamal Rashid. Dan saya Randika Jamil. Sampai jumpa di edisi Pop News berikutnya. Salam Pop News.